Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan tambah semangat belajarnya, tambah semangat sekolahnya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya, alangkah lebih afdolnya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai idgham bil gunnah, pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu idgham bil gunnah. Ada yang masih ingat apa itu idgham kemarin? Apa itu idgham kemarin? Ya, idgham adalah memasukkan atau melebur. Jadi idgham itu artinya memasukkan atau melebur. Sementara bila gunnah berarti tanpa mendengung. Kalau dalam artian lebih panjangnya, idgham bila gunnah adalah menyembunyikan nun sukun atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan membacanya itu tanpa mendengung. Kalau dalam prakteknya, idgham bila gunnah itu terjadi saat ada nun mati atau nun sukun atau tanwin, baik itu fathah tanwin atau kasrah tanwin atau dhammah tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Apa saja itu idgham bila gunnah itu? Huruf idgham bila gunnah sendiri ada dua, yaitu lam dan ra. Jadi ketika ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ra, maka dihukumi dengan bacaan idgham bila gunnah. Jadi nanti kalau kalian sedang membaca Al-Quran, kalau menemukan huruf nun sukun atau nun mati atau tanwin yang huruf sesudahnya itu berupa huruf lam atau ra, maka hukumnya dibaca idgham bil gunnah, di mana cara membacanya itu tidak boleh berdengung. Harus huruf nun atau tanwinnya ini harus dileburkan atau dimasukkan langsung ke huruf lam atau ra-nya. Sudah paham sampai sini pengertian dari idgham bila gunnah? Kalau sudah paham, Ibu akan langsung mempraktekkan cara bacanya dan memberikan contohnya agar lebih jelas. Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke contoh untuk bacaan idgham bila gunnah. Untuk contoh yang pertama, kita mulai dari nun sukun yang bertemu dengan huruf lam atau ra. Kita cukup dengan 3 contoh saja ya. Yang pertama pada surat Al-Ikhlas ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira lafal yang mana ya yang ada bacaan idgham bila gunnahnya? Betul sekali, yaitu pada lafal walam yakul lahu. Yakul lahu ini ada huruf nun yang bertemu dengan huruf lam. Di sini huruf nunnya tidak boleh dibaca yakun lahu, karena ini hukumnya bacaan idgham bila gunnah, maka huruf nunnya ini harus dileburkan, harus dimasukkan dan disimpan huruf nunnya ini langsung ke huruf lam. Walam yakul lahu, tidak boleh itu yakul berdengung, itu tidak boleh, karena bila gunnah artinya tidak berdengung, maka bacaannya harus langsung walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah tahu? Sudah jelas untuk contoh yang pertama? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Contoh yang kedua, nun mati yang bertemu huruf ra. Ar-ra'ahu istaghna. Pada lafal ar-ra'ahu istaghna ini ada hukum bacaan idgham bila gunnah karena terdapat nun mati ini bertemu dengan huruf ra. Jadi harus dibaca idgham bila gunnah. Langsung ar-ra'ahu istaghna. Nunnya ini harus dileburkan pada huruf ra-nya. Tidak boleh ar-ra'ahu istaghna, tidak boleh. Jadinya harus dibaca tanpa berdengung, di mana nun sukun ini langsung dileburkan pada huruf ra-nya. Ar-ra'ahu istaghna. Selanjutnya masih dengan contoh
nun mati bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Sekarang saya ambil dari surat Al-Insyiqaq ayat 14 yang berbunyi innahu dhanna alayyahura. Pada lafal alayyahura, alay, pada lafal alayya ini terdapat nun mati yang bertemu dengan huruf lam, jadi harus dihukumi dengan bacaan ilgham bila gunah, di mana nunnya ini harus langsung dimasukkan pada lam, tidak boleh dibaca al, tidak boleh, karena ini dihukumi ilgham bila gunah, maka nunnya ini harus dileburkan atau dimasukkan langsung di huruf lam. Alayyahurabala. Sudah jelas? Kalau jadi contoh ini sudah jelas, di mana nun mati ini apabila bertemu dengan huruf lam atau ro, maka bacaannya nun ini harus disimpan atau disembunyikan, tidak terbaca, langsung dimasukkan saja di huruf lam atau ro-nya. Selanjutnya, contoh untuk tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Yang pertama, contoh pada surat Al-Qari'ah ayat 7. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Di manakah letak lafal yang dihukumi dengan ilgham bila gunah? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Aisyatir radiyah. Apa alasannya kenapa Aisyatir radiyah ini dihukumi dengan bacaan ilgham bila gunah? Betul sekali, yaitu karena ada kasroh tanwin yang bertemu dengan huruf ro, maka dihukumilah ilgham bila gunah, di mana tak marbutoh yang berharokat sukun tanwin ini, kasroh tanwin ini harus dileburkan pada huruf ro-nya. Aisyatir radiyah. Contoh yang kedua itu pada surat At-Takwir ayat 27. In huwa illa dzikrul lil alamin. Dzikrul lil alamin. Itu ada dhammah tanwin yang bertemu dengan lam, di mana ro-nya ini yang berharokat dhammah tanwin harus dileburkan langsung pada lamnya, tidak boleh dibaca dzikrul lil, nggak boleh, harus langsung dibaca atau langsung dimasukkan ke lamnya, dzikrul lil alamin. Contoh yang ketiga untuk bacaan ilgham bila gunah dengan tanwin yang bertemu dengan salah satu lam atau ro, itu pada surat Abasa pada ayat yang ke-32. Mata arlakum walian aramikum. Mata arlakum ini ada ain yang berharokat fathah tanwin yang bertemu dengan lam, di mana pada lafal tersebut dihukumi dengan bacaan ilgham bila gunah, di mana an ini tidak boleh dibaca mata an lakum wali an amikum, nggak boleh, karena ain ini berharokat fathah tanwin dan huruf setelahnya itu lam, maka huruf ain ini harus langsung dimasukkan pada huruf lamnya. Mata alakum wali an amikum. Sudah jelas untuk contoh dari hukum bacaan ilgham bila gunah. Oke, jadi begitu ya anak-anak. Untuk bacaan ilgham bila gunah adalah, ringkasnya adalah apabila kalian menemukan nun mati atau tanwin, baik itu dhammah tanwin atau fathah tanwin atau kasroh tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro, maka harus dibaca ilgham bila gunah, di mana nunnya atau tanwinnya ini langsung dimasukkan pada huruf lam atau ro-nya, tidak boleh dibaca berdengung. Apabila kalian baca berdengung itu tidak boleh, harus dibacanya tidak berdengung. Oke, cukup sekian pertemuan untuk hari ini tentang pembahasan ilgham bila gunah. Ini cukup singkat dan telah selesai pada hari ini. Ibu berharap setelah ini kalian pulang membaca Al-Quran, langsung perhatikan apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Jadinya kalau nanti saat membaca Quran atau sedang menghafalkan Quran, kalian langsung praktekkan. Kalau menemukan nun atau nun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam atau ro,
langsung praktekkan bagaimana cara membaca hukum idgham bila gunah ini, yaitu tidak boleh bertemu nun atau tanwinnya ini langsung dileburkan atau dimasukkan pada huruf lam atau ro-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi atau pembahasan pada hari ini? Tidak ada. Oke, kalau nanti waktu kalian praktekkan dalam pembacaan Al-Quran sendiri masih ada yang dibingungkan atau belum paham, boleh di pertemuan selanjutnya ditanyakan langsung pada ibu. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, ibu tutup. Mari kita tutup bersama-sama pertemuan pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.